Saja kita bahas bersama dengan Country Manager Enterprise and Public Sector Indonesia Google Cloud, Anang Effendi yang sudah hadir bersama kami di studio CNBC Indonesia. Pak Anang, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Terima kasih, Mbak Naka. Baik, Pak Anang, kalau kita melihat bisnis cloud ini di Indonesia sudah semakin pesat. Apakah ini juga yang dirasakan oleh Google? Iya, benar sekali. Google memang dari Google Cloud dari awal, misi kami adalah bagaimana kita bisa membantu bisnis dan industri untuk mempercepat digital transformasi. Dengan komitmen tersebut, kami meluncurkan data center pertama kami di Indonesia pada bulan Juni 2020, dan kami merupakan US hyperscaler yang pertama yang meluncurkan data center di Indonesia, dan akhirnya seiring perkembangan waktu ini juga diikuti oleh US hyperscaler yang lain mengikuti jejak kami di Indonesia. Baik, faktor-faktor apa yang menurut analisa Google ini menjadi pendukung pesatnya pertumbuhan industri cloud di Indonesia? Oke, kalau kita bicara tentang industri cloud, sebenarnya ada tiga tahapan. Yang pertama yang kita hadapi adalah era virtualisasi, di mana pada saat kita mengalami perkembangan banyak sekali startup yang tumbuh di Indonesia, mereka ingin mengeluarkan produknya dengan cepat tanpa istilahnya memipatkan infrastruktur. Sehingga mereka langsung menggunakan cloud untuk penyimpanan data dan juga pengolahan informasi dan segala macam. Terus yang kedua, pada saat pandemi, kita ini sudah banyak diikuti oleh perusahaan-perusahaan tradisional, di mana sudah masuk di era infrastructure cloud, di mana saat itu mereka mulai mempertimbangkan, dibandingkan dengan investasi mereka harus membeli server dan membuat layanan yang lain dengan membuat layanan sendiri, mereka menggunakan solusi dan layanan dari cloud provider untuk bisa membantu mereka, sehingga mereka bisa menggunakan teknologi yang tepat dan scalable, dan go to marketnya juga cepat. Dan yang terakhir yang sekarang sudah menjadi trending topik ya di Indonesia dan juga di dunia, yakni perkembangan dari generative AI. Ini faktor yang sekarang menjadi faktor yang membuat perusahaan-perusahaan membuat lompatan langsung ke era yang kita namakan generasi AI, Gen AI. Baik, terkait dengan penerapan AI di industri cloud ini mungkin boleh dijelaskan lebih dalam lagi seperti apa? Karena selama ini mungkin masyarakat beranggapan AI ini lebih ke retail saja begitu. Bagaimana company bisa memanfaatkan ini? Oke, sebenarnya kita sudah diedukasi, kalau masyarakat ini kan sudah diedukasi tentang generative AI, AI yang terbaru dengan munculnya Bard dari Google, ChatGPT dari OpenAI, sehingga masyarakat itu terbiasa menggunakan generasi AI yang terbaru ini, jadi AI yang bisa berkomunikasi dengan kita dengan bahasa sehari-hari. Dan Google barusan saja pada saat bulan Mei kemarin, kami juga meluncurkan generative AI kami yang terbaru, dan sekarang sudah mensupport juga bahasa Indonesia. Itu yang sudah tersedia untuk consumer. Kalau kita bicara untuk yang industri, itu kebutuhan industri sekarang semakin besar, dan kebutuhan mereka untuk mendigital transformasi juga sangat terbantu dengan generative AI. Saya ada satu contoh yang sangat menarik sebenarnya tentang apa yang kami lakukan bersama Wendy's di Amerika, di mana Wendy's di US itu 75-80% penjualannya melalui drive-thru. Nah, Wendy's bekerjasama dengan Google menggunakan Gen AI kami, mereka menggantikan fungsi dari karyawan yang menerima pemesanan dan juga memproses pemesanan tersebut sampai dikirim ke dapur menggunakan generative AI. Karena kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka membutuhkan lebih banyak karyawan yang membantu di dapur. Mereka lebih banyak membutuhkan karyawan yang bisa bikin makanannya, mengolah minumannya, sehingga mereka bisa memberikan layanan yang lebih cepat lagi. Dan untuk pemesanannya, di mana kalau kita pesan di drive-thru, itu kan menggunakan bahasa dialek yang berbeda-beda. Masyarakat mempunyai dialek yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, dan idiom-idiom yang tertentu yang Wendy's punya. Nah, data-data yang sangat besar tersebut diolah dan dibantu oleh generative AI kami, sehingga pemesanannya juga menjadi seamless. AI paham tentang apa yang dipesan, idiom tertentu yang dipunyai Wendy's, dan juga kami juga bisa menghindari suara-suara bising dari kendaraan dan segala macam, sehingga akurasi dari pemesanan tersebut menjadi bagus. Gitu. Nah, Wendy's sangat terbantu sehingga jumlah pemesanan mereka dan jumlah
penjualan mereka itu juga semakin meningkat. Nah di sini kita lihat eh, efeknya apa? Efeknya adalah produktivitas. Kita bisa bayangkan, kita bisa mulai produktivitas itu dari satu karyawan dan kita tularkan, kita kalikan dengan jumlah karyawan yang ada di perusahaan kita bisa bayangkan berapa nilai ekonomi yang bisa diberikan ke perusahaan tersebut dengan menggunakan teknologi AI. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya, misalkan perbankan, mereka bisa mengolah data, menganalisa informasi, mungkin melakukan penilaian resiko dan segala macam lebih cepat dengan menggunakan generative AI. Baik, apa saja yang harus diperhatikan sebuah perusahaan untuk bisa menggunakan jasa cloud ini, terutama Gen AI seperti yang tadi Anda sampaikan? Oke, yang pertama pastinya define dulu objektifnya mau kemana, ya. Apa yang akan dicapai, goalnya akan seperti apa. Dan yang kedua adalah memilih istilahnya itu provider dari cloud solution tersebut yang tepat sesuai dengan objektif mereka. Dan yang terakhir yang lebih penting adalah ketersediaan sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya manusia ini sangat penting karena ini Gen AI adalah suatu lompatan dari segi revolusi. Lompatan yang revolusi yang terakhir yang sebelum generative AI ini adalah internet dan sekarang adalah generative AI ini. Jadi ini hal baru dan yang akan semakin relevan ke depannya sehingga kita membutuhkan SDM yang siap untuk menghadapi era yang baru ini. Dan Google berkomitmen juga untuk membantu digital literacy di Indonesia. Kami punya program yang namanya Bangkit, di mana kami menawarkan ke para mahasiswa-mahasiswa di Indonesia supaya mereka bisa belajar ilmu-ilmu yang mereka bisa terapkan pada saat mereka nanti lulus kuliah. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga menyediakan sertifikasi dan juga pembelajaran gratis kepada profesional. Bagaimana mereka bisa belajar tentang teknologi cloud sehingga juga bisa menambah portfolio dari individu-individu profesional tersebut. Yang terakhir, kami juga barusan meluncurkan, kita namakannya adalah Google Cloud Skill Boost, di mana bisa diakses oleh pelajar, mahasiswa, dan juga profesional, dan itu bisa digunakan secara gratis untuk meningkatkan literasi digital, terutama untuk di cloud, dan yang terakhir untuk generative AI. Baik, Google sendiri menilai seperti apa kesiapan SDM kita di Indonesia, terutama untuk kemajuan teknologi AI seperti Gen AI yang tadi Anda sampaikan di Amerika Serikat? Untuk Indonesia luar biasa. Mereka pertama masyarakat Indonesia itu kan suka sekali dengan perkembangan teknologi terbaru dan mereka cepat sekali mengadopsinya. Sehingga kita lihat adopsi tersebut cepat. Adopsi tersebut berjalan semakin cepat dan kebutuhan untuk mereka paham tentang teknologi ini itu juga semakin banyak gitu. Jadi kami rasa kebutuhan itu juga ditunjang oleh keinginan mereka untuk juga maju dan juga meningkatkan skillnya masing-masing. Jadi ini juga dari company-company perusahaan-perusahaan yang menjadi partner kami, mereka juga menjawab dengan memberikan suatu program bekerjasama dengan kami. Bagaimana mereka bisa mengimbangi permintaan ini dan mengedukasi karyawannya secara baik dan tepat. Gitu.